Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. M. Rizal Bagaskoro, SMH, dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDikti UKTPT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya ampu. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang berperan penting dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki karakter kebangsaan. Berlandaskan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memiliki kesadaran terhadap hak kewajiban demokrasi, penegakan hukum, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara, mata kuliah ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membangun karakter mahasiswa agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa cinta tanah air, taat hukum, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, serta menguasai bidang keilmuan berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Selanjutnya, melalui capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pendidikan kewarganegaraan, memahami identitas nasional, integritas bangsa, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, penegakan hukum, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hingga mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi didorong untuk berpikir kritis, menganalisis berbagai persoalan aktual, kehidupan berbangsa dan bernegara, mengemukakan argumentasi secara ilmiah, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai isu kewarganegaraan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip negara hukum. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu menghubungkan konsep akademik dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah kewarganegaraan memiliki bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan pokok bahasan sebagai berikut. Pertemuan pertama membahas konsep, tujuan, fungsi, dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Untuk pertemuan kedua, membahas identitas nasional. Pertemuan ketiga membahas tentang integrasi nasional. Pertemuan keempat membahas nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Pertemuan kelima membahas tentang demokrasi Indonesia. Pertemuan keenam membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Pertemuan ketujuh membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Lalu, setelah itu dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 membahas praksis demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pertemuan ke-10 membahas tentang budaya demokrasi. Pertemuan ke-11 membahas tentang negara hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Pertemuan ke-12 membahas tentang wawasan Nusantara. Pertemuan ke-13 membahas tentang peran Indonesia dalam pergaulan dunia. Pertemuan ke-15 membahas tentang bela negara serta tantangan kebangsaan di era global. Lalu dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Nah, dalam pembelajaran saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk pertama, delivery, pada awal semester saya menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS, capaian pembelajaran, kontrak perkuliahan, metode pembelajaran, serta sistem penilaian kepada mahasiswa. Selanjutnya, materi disampaikan melalui pembelajaran tatap muka dengan memanfaatkan media presentasi, studi kasus, video pembelajaran, dan berbagai sumber literatur. Seluruh perangkat pembelajaran termasuk SPR, PS, dan bahan ajar dapat diakses mahasiswa melalui Google Classroom. Yang kedua, ada interaction. Saya mengharapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui komunikasi dua arah. Mahasiswa diberikan kesempatan berdiskusi, melakukan presentasi kelompok,
menganalisis berbagai kasus aktual, serta menyampaikan argumentasi secara kritis berdasarkan pendekatan hukum dan kewarganegaraan. Selain itu, saya juga melaksanakan supaya mahasiswa itu bisa merefleksikan diri dalam pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Lalu yang ketiga ada proses asesmen. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif meliputi keaktifan mahasiswa dalam diskusi, tugas individu maupun kelompok. Presentasi kuis serta penilaian sikap selama proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS, sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Selanjutnya, saudara akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa pada pertemuan keempat yang membahas tentang nilai dan norma dalam konstitusi di Indonesia. Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari makna konstitusi sebagai hukum dasar negara, memahami nilai dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta penganalisis hubungan antara konstitusi dengan hak dan kewajiban warga negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu, mahasiswa juga diajak untuk mengkaji berbagai persoalan konstitusi yang berkembang di masyarakat melalui diskusi kelompok dan studi kasus. Sehingga mampu berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara ilmiah, serta memberikan solusi berdasarkan prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusi di Indonesia. Pembelajaran pada pertemuan ini juga dilengkapi dengan praktik sederhana untuk mengidentifikasi implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama untuk video pembelajaran saya. Demikian pemaparan singkat saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih atas perhatian saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar mengenai salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan bernegara, yaitu konstitusi. Saudara-saudara mahasiswa, saya ingin memulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau besok pemerintah membuat aturan yang melarang masyarakat menyampaikan kritik terhadap pejabat negara, menurut kalian, apakah aturan itu otomatis harus ditaati? Kita Tidak. mulai dari siapa yang jawab tidak? Saya Pak Nusa Pak. Oke, Mas Nusa. Iya Pak. Oke, kenapa tidak, Mas? Ya karena negara kita kan demokrasi Pak. Jadi kritik autokritik itu emang harus diperlukan di dalam bernegara Pak. Oke, baik. Jadi memang dalam negara hukum tidak semua aturan otomatis itu benar. Semua aturan memang harus diuji berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, memahami konstitusi bukan hanya penting bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi setiap warga negara. Pada akhir perkuliahan nanti, saya berharap kalian mampu menjelaskan apa itu konstitusi, mengapa konstitusi menjadi hukum tertinggi, dan bagaimana Undang-Undang 1945 membatasi kekuasaan negara, serta bagaimana konstitusi melindungi hak-hak warga negara. Nah, saudara sekalian, pada slide pertama ini merupakan gambaran besar dari keseluruhan materi kita nanti. Nah, hari ini kita tidak hanya membahas apa yang dimaksud dengan konstitusi, lebih jauh dari itu kita akan membahas mengenai konstitusionalitas. Apa bedanya konstitusionalitas? Konstitusi adalah dokumen hukumnya. Nah, sedangkan konstitusionalitas adalah ukuran apakah suatu tindakan, kebijakan, atau peraturan sesuai dengan konstitusi. Yang artinya, sebuah undang-undang sekalipun dapat dinyatakan
bertentangan dengan konstitusi apabila melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Nah, itulah sebabnya Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bukan membuat hukum baru, akan tetapi menjaga agar seluruh produk hukum tetap berada dalam koridor konstitusi. Sebagai mahasiswa hukum, cara berpikir kita harus berubah, tidak cukup hanya bertanya apakah aturan ini sah, tapi juga harus bertanya apakah aturan ini konstitusional. Perbedaan dua pertanyaan tersebut merupakan ciri dari seorang mahasiswa Fakultas Hukum. Lalu saya juga ingin bertanya, menurut kalian semua, apakah semua undang-undang pasti sesuai dengan Undang-Undang 1945? Mas Hasmi? Pasti Pak, karena seluruh undang-undang itu juga merujuk terhadap Undang-Undang 1945 sebagai apa ya, patokan Pak. Karena tidak boleh sebuah undang-undang itu dibuat itu melebihi wewenang dari UUD 1945. Oke, jadi memang jawabannya itu tidak selalu, karena itulah terdapat mekanisme judicial review. Nah, kalau begitu sekarang kita mulai memahami terlebih dahulu apa sebenarnya makna sebuah konstitusi. Apa fungsi pagar di sebuah rumah? Nah, apakah pagar itu dibuat untuk membatasi pemilik rumah? Menurut Mas Hasmi, apa fungsi pagar rumah? Untuk melindungi ini Pak, rumah ya, terutama seisinya lah, agar untuk membatasi orang luar atau bahaya-bahaya masuk ke dalam rumah. Jadi, memang pagar rumah itu dibuat bukan untuk membatasi pemilik rumah. Nah, pagar justru dibuat agar rumah itu menjadi aman. Begitu pula dengan konstitusi. Konstitusi bukan dibuat untuk menghambat pemerintah bekerja, justru konstitusi menjaga agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaan secara berlebihan. Dalam sejarah dunia, hampir semua negara mengalami pemerintahan otoriter, berawal dari kekuasaan yang tidak dibatasi. Oleh sebab itu, lahirlah konsep konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum. Konstitusi juga menjadi dasar perlindungan hak-hak warga negara, yang artinya hak kita bukan diberikan oleh pemerintah, tetapi dijamin oleh konstitusi. Nah, ini yang harus dipahami, karena apabila hak dijamin konstitusi, maka negara wajib menghormatinya. Menurut rekan-rekan mahasiswa, kalau suatu negara tidak memiliki konstitusi yang kuat, apa yang akan kemungkinan terjadi pada negara tersebut? Izin menjawab Bapak, kemungkinan Oke, silahkan, Mas Wahid. kemungkinan dari suatu negara akan terjadi chaos dan banyak terjadi seperti itu karena ti- tidak ada kepastian dalam bidang hukum. Seperti itu, Pak. Kalau suatu negara itu tidak memiliki konstitusi yang kuat, kemungkinan negara itu akan terjadi chaos dalam satu negara. Karena negara tanpa konstitusi, kekuasaan itu akan menjadi tidak terkendali dan hak-hak masyarakat pun akan mudah dilanggar. Begitupun sebaliknya, ketika konstitusi tidak ada konstitusi yang kuat pada suatu negara, maka masyarakat pun juga akan tidak terkendali, sehingga pemerintahan pun tidak bisa mengendalikan masyarakat, dan masyarakat pun tidak bisa mengontrol pemerintah. Disitulah konstitusi hadir dalam negara. Nah, setelah mengetahui fungsi konstitusi, sekarang kita masuk pada definisi konstitusi itu sendiri. Banyak orang-orang menganggap konstitusi itu memang hanya buku Undang-Undang Dasar 1945. Padahal tidak sesederhana itu. Konstitusi merupakan seluruh aturan dasar yang mengatur kehidupan bernegara dalam arti sempit. Konstitusi memang identik dengan Undang-Undang Dasar, namun dalam arti luas, konstitusi juga mencakup konvensi ketatanegaraan yang hidup dalam praktiknya. Misalnya, tidak semua praktik pemerintahan tertulis dalam Undang-Undang Dasar, tetapi telah menjadi kebiasaan yang diterima. Konstitusi mencerminkan cita-cita bangsa. Karena itu, ketika kita membaca Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya kita sedang membaca arah perjalanan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Konstitusi di Indonesia tidak lahir begitu saja. Konstitusi dibangun di atas dasar negara, yaitu Pancasila. Karena itu, setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Misalnya nilai religius, hal tersebut tampak dalam pasal 29 mengenai
ketuhanan yang Maha Esa, kemudian diwujudkan melalui perlindungan hak asasi manusia dalam pasal 28 sampai pasal 28J. Nilai persatuan diwujudkan melalui bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, nilai demokrasi diwujudkan melalui prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan nilai keadilan diwujudkan melalui pasal 33, pasal 34 yang mengatur kesejahteraan sosial, yang artinya setiap aturan hukum di Indonesia seharusnya selalu mencerminkan 5 nilai besar Pancasila tersebut. Nah, coba sekarang sebutkan satu contoh kebijakan pemerintah yang menurut kalian mencerminkan nilai keadilan sosial. Lalu setelah saya tunggu setelah 2 menit, setelah mengetahui nilai konstitusi, mari kita lihat tujuan negara ingin diwujudkan oleh konstitusi. Jadi coba diskusikan selama 2 menit dengan teman-teman semua, atau kalian renungkan contoh kebijakan pemerintah yang menurut kalian mencerminkan nilai keadilan sosial. Atau mungkin bisa langsung dijawab, contoh kebijakan pemerintah yang menurut kalian bisa mencerminkan nilai keadilan sosial. Mungkin untuk izin menjawab Bapak, mungkin Oke, untuk silakan sejauh Mas. ini saya belum melihat ya dari pemerintahan itu yang mencerminkan sebuah keadilan untuk masyarakat ya Pak. Mungkin saya belum melihat. Tapi tadi di komen ada yang bilang Pak, katanya MBG. Pak, yang komen apa? MBG. Iya, Mas Kopdes, Dwi Merah Putih, Angga. dan MBG, Pak, kebijakan pemerintah yang sangat mencerminkan keadilan sosial untuk pemerataan gizi anak-anak dan pemenuhan pendidikan, Pak. Oke, jadi memang kalau kita lihat, memang MBG itu juga bisa menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dapat mencerminkan keadilan sosial. Sebenarnya ada lagi salah satu kebijakan pemerintah jika diterapkan dengan baik dan benar dari eksekusinya dari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat. Salah satu di antaranya adalah layanan kesehatan gratis atau murah melalui BPJS Kesehatan bagi warga yang kurang mampu. Lalu ada bantuan pangan non-tunai, bantuan bahan makanan rutin untuk membantu pemenuhan gizi keluarga-keluarga miskin. Lalu untuk slide selanjutnya, tujuan negara Republik Indonesia. Nah, jika saya bertanya, mengapa negara Indonesia didirikan? Jawabannya sebenarnya sudah terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 tujuan utama negara. Yang pertama adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Perhatikan bahwa tujuan tersebut bukan hanya slogan, melainkan mandat konstitusional. Yang artinya, seluruh kebijakan pemerintah harus mengarah pada 4 tujuan tersebut. Apabila suatu kebijakan justru merugikan kesejahteraan rakyat, maka kita dapat mempertanyakan apakah kebijakan itu sudah sejalan dengan tujuan negara. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Ketika kita mendengar kata norma, mungkin terbayang adalah aturan sopan santun atau norma agama. Namun dalam konteks konstitusional, norma adalah ketentuan hukum yang menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Norma konstitusi bukan sekedar tulisan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, pembagian wewenang, dan perlindungan hak warga negara. Karena itulah setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan norma konstitusi. Negara hukum bukan berarti negara yang memiliki banyak peraturan, tetapi negara yang menjadikan konstitusi sebagai acuan utama dalam setiap kebijakannya. Norma dalam Undang-Undang 1945 memiliki 2 karakter penting. Yang pertama, mengikat dan memaksa, yang artinya tidak ada seorang pun yang berada di atas konstitusi, Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga warga negara, semuanya terikat oleh Undang-Undang 1945. Kedua, norma Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Konstitusi hanya memuat aturan-aturan pokok, sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman melalui penafsiran konstitusi atau amandemen yang sah.
Nah, karakter inilah yang membuat Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Setelah Pancasila sebagai norma fundamental negara, semua peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat kontrol hukum. Jika terdapat peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka tersedia mekanisme pengujian melalui lembaga pengadilan yang berwenang. Konsep ini memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap berjalan dalam koridor negara hukum yang demokratis. Negara hukum tidak hanya berarti semua tindakan harus berdasarkan hukum. Negara hukum juga menghadirkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan penegakan hukum yang beretika. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Keadilan substantif memastikan bahwa hukum tidak hanya mengejar prosedur, tetapi juga memberikan keadilan yang nyata. Sementara itu, peradilan yang merdeka menjadi syarat agar konstitusi dapat ditegakkan tanpa intervensi kekuasaan. Inilah tiga pilar penting yang menjadi kualitas demokrasi dan perlindungan hak warga negara. Nah, pada bagian sebelumnya, kita telah memahami bahwa Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertinggi yang mengikat seluruh warga negara maupun penyelenggara negara. Namun muncul pertanyaan penting, bagaimana jika ada suatu undang-undang atau peraturan yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan apakah aturan tersebut tetap berlaku? Nah, jawaban atas pertanyaan itulah yang akan kita pelajari pada bagian ketiga saat ini. Rekan-rekan semua, konstitusionalitas berarti kesesuaian suatu norma hukum dengan konstitusi. Sebuah peraturan tidak cukup hanya dibuat melalui prosedur yang benar, tetapi juga harus sesuai dengan nilai prinsip dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai contoh, apabila suatu undang-undang membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan sehingga menghilangkan hak konstitusional warga negara, maka undang-undang tersebut dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya. Disinilah tampak bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai standar tertinggi untuk menguji seluruh produk hukum. Nah, konsep ini merupakan ciri negara hukum demokratis. Pemerintah tidak boleh bertindak semata-mata berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan konstitusi. Nah, sekarang mari kita melihat susunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki ini menunjukkan bahwa setiap peraturan memiliki kedudukan yang berbeda. Semakin tinggi kedudukan, semakin besar juga kekuatan mengikatnya. Nah, urutannya kita mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Mengapa hierarki ini penting? Karena setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah bangunan bertingkat yang fondasinya adalah undang-undang dasar. Jika fondasinya itu diabaikan, seluruh bangunan hukum akan kehilangan kekuatannya. Nah, hierarki ini juga menentukan lembaga mana yang berwenang menguji suatu peraturan apabila bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Lalu kita di slide selanjutnya kita membahas konstitusionalitas undang-undang. Ada asas lex superior derogat legi inferiori. Dalam ilmu hukum dikenal asas lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Nah, asas ini menjadi sistem hukum. Tanpa asas tersebut, setiap lembaga dapat membuat aturan yang bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, apabila suatu peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang. Nah, demikian pula apabila suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional melalui mekanisme yang tersedia. Apabila sebuah peraturan daerah melarang kegiatan yang justru dijamin oleh undang-undang, menurut kalian, aturan mana yang harus diikuti? Apabila sebuah peraturan daerah melarang kegiatan yang justru dijamin oleh undang-undang, menurut kalian, aturan mana yang harus diikuti? Aturan yang lebih tinggi, Pak. Aturan yang lebih tinggi.
Oke, kenapa? Kenapa? Karena kita tidak terpacu sama yang udah terpacu sama pada undang-undang yang paling tertinggi loh Pak. Tidak terpacu kepada undang-undang daerah. Satu, satu karena asas lex superior itu tadi Pak. Lalu yang Oke, kedua adalah peraturan yang lebih tinggi itu seringkali dia itu berpatokan pada aspek konstitusional, konstitusi sebagai groundwork atau hukum dasar. Seperti itu Bapak. oke. Jadi dalam sistem hukum Indonesia, jika sebuah peraturan daerah atau perda melarang sesuatu yang secara tegas dijamin atau diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar, maka aturan yang harus diikuti adalah aturan undang-undang. Benar kata kalian semua. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Nandu, asas lex superior derogat, leg inferiori, itu adalah asas hukum universal yang berarti peraturan yang lebih tinggi seperti yang kita kemukakan tadi, itu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Nah, jika terjadi konflik atau pertentangan antara dua aturan yang mengatur hal yang sama, maka aturan yang posisinya lebih rendah hierarkinya harus mengalah dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Yang kedua adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Posisi undang-undang jauh lebih tinggi daripada peraturan daerah berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki hukum di Indonesia dari yang paling tinggi ke paling rendah yaitu adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah PP, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan daerah perda kabupaten kota. Nah, dalam pasal 7 ayat 2 tersebut juga ditegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya yang artinya perda baik provinsi maupun kabupaten kota tidak boleh memuat materi yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Seperti itu. Nah, kita sampai kepada slide selanjutnya yaitu tentang pengujian hukum. Indonesia mengenal 3 bentuk mekanisme pengujian hukum. Yang pertama adalah judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang dasar terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, judicial review oleh Mahkamah Agung, yaitu pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita telah mempelajari bahwa konstitusi bukan sekedar dokumen hukum saja, melainkan fokus atau fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memahami hakikat konstitusi, nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi, mekanisme pengujian konstitusionalitas, hingga peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga tegaknya konstitusi. Saya berharap setelah mengikuti perkuliahan ini, saudara tidak hanya mampu menjelaskan konsep-konsep tersebut secara akademik, tapi memiliki kesadaran untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum berarti memiliki tanggung jawab moral untuk berpikir kritis, menghormati hukum, mengawal konstitusi sebagai dasar kehidupan demokratis. Sebagai penutup, saya juga ingin meninggalkan satu pertanyaan refleksi untuk saudara renungkan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jika suatu hari nanti saudara menjadi hakim, advokat, jaksa, atau pejabat publik, apakah setiap keputusan yang saudara ambil akan benar-benar mencerminkan nilai-nilai konstitusi dan keadilan bagi masyarakat? Coba kalian renungkan dan kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya sebagai bahan refleksi untuk kita memulai perkuliahan pada pertemuan selanjutnya. Nah, semoga pertanyaan tersebut menjadi kompas etis dalam perjalanan akademik profesionalitas saudara nantinya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif rekan-rekan semua selama perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat berguna bagi kalian sendiri, orang-orang sekitar kalian, dan khususnya bagi negara kita tercinta. Sekian perkuliahan pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tuh.